Mayoritas ulama hadis termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahawa hadis mursal itu adalah hadis dhaif, tidak bisa dijadikan hujah. Alasan karena perawi yang gugur pada sanad tidak diketahui. Lebih jelas simak video di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Wa dhahaba aktsaru ahli hadithi ila annal mursala dha'ifun la yuhtaju bihi lil jahli bisaqiti fil isnadi lihtimali annahu tabi'iyyun thumma yahtamilu annahu dha'ifun wa bi taqdiri kaunihi siqatan yahtamilu annahu rawa an tabi'i aidan wa yahtamilu annahu dha'ifun wa hakadha ila ma la nihayatan lahu aqlan wa ila sittatin aw sab'atin istiqra'an if huwa aksaru ma wujida min riwayatit tabi'ina ba'duhum an ba'din. Qala Suyuti wa lihada lam yusawwib qawlu man qala al mursalu ma sakata minhu sahabi is law urifa anna saqita sahabiyu lam yuradu indaha. Dan berpendapat oleh mayoritas ahli hadis kepada bahawa sesungguh mursal itu dhaif yang tidak dijadikan hujjah bihi dengan dhaif atau dengan mursal karena ketidaktahuan atau jahil bisa fiti dengan yang gugur, perawi yang gugur pada sanad. Karena boleh jadi bahawa sesungguh ia yang gugur itu tabi'in. Kemudian ihtimalah bahawa sesungguh dianya tabi'in itu dhaif. Dan sabit dengan takdir keadaan tabi'in itu thiqah, itu ihtimalah bahawa sesungguh tabi'in yang thiqah itu meriwayat ianya tabi'in yang thiqah daripada tabi'in aidan pula. Dan boleh jadilah bahawa dianya tabi'in aidan itu dhaif. Wahakadha dan seterusnya hingga ma yang tiada habis lahu baginya ma pada akal, dan kepada 6 atau 7 pada pemeriksaan. Karena bermula dianya ma la nihayata lahu sampai habis, itu sebanyak-banyak ma yang ditemui ianya ma daripada riwayat tabi'in. Bermula sebahagian tabi'in itu meriwayat dari sebahagian yang lain. Telah berkata oleh Suyuti, walihada karena ini alasan is huwa aksaru ma wujida. Lam tidak benarlah perkataan Siman yang berkata ia nyaman. Apa perkataan Siman? Bermula mursal itu hadis yang gugur minhu dari sanadnya ma oleh sahabat. Karena jikalau dikenalkan
akan bahawa yang gugur, perawi yang gugur itu sahabat, niscaya tidak ditolakkan ianya mursal. Intaha, habis ianya perkataan Suyuti. Lanjut dari masalah yang di belakang. Jadi wadhahaba aksaru ahlil hadisi. Menurut kebanyakan ulama hadis, yaitu mayoritas ulama hadis. Ini termasuk Imam Syafi'i. Tapi di sini tidak disebut Imam Syafi'i. Mesti lihat kitab hadis yang lain. Jadi termasuk Imam Syafi'i berpendapat hadis mursal adalah hadis lemah. Seperti itu. Jadi kebanyakan mayoritas ulama hadis termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahawa hadis mursal adalah hadis lemah. Jadi sudah jelas kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan hujjah dengannya hadis yang lemah, yaitu mursal, karena dia hadis lemah. Berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Berdalil dengan hadis lemah ini tidak dibolehkan. Yang dibolehkan berdalil yaitu dengan hadis sahih atau hadis hasan. Kalau dengan hadis lemah ini tidak dibolehkan. Kalau soal beramal ini lain cerita. Kalau soal beramal dengan hadis lemah itu kalau tidak terlalu lemah, ya beramal pribadi. Kalau untuk pribadi silahkan untuk beramal. Tapi kalau untuk berdalil dengan hadis lemah ini tidak dibolehkan dalam ilmu hadis. Faham kan? Kenapa alasan? Apa alasan mayoritas ulama berpendapat hadis mursal adalah hadis lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah? Alasannya perawi yang gugur pada sanad tidak diketahui, majhul atau jahil. Tidak diketahui siapa yang gugur pada sanad. Alasan jahil, boleh jadi yang gugur itu tabi'in. Boleh jadi tabi'in yang gugur. Maka karena perawi pada sanad, perawi yang gugur pada sanad, alasannya karena jahil, yaitu tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Boleh jadi yang gugur tersebut adalah tabi'in. Kemudian kalau tabi'in itu boleh jadi lemah. Walaupun ada tabi'in yang siqah atau yang adil, tapi tidak tertutup kemungkinan tabi'in ini adalah lemah. Boleh jadi tabi'in itu lemah. Dan kalau kita takdirkan tabi'in itu orang siqah, okey, kita takdirkan yang gugur itu tabi'in dan tabi'in itu orang siqah. Boleh jadi tabi'in itu meriwayatkan daripada tabi'in juga. Kan ada kemungkinan tabi'in yang kita takdir tadi yaitu siqah, boleh kemungkinannya dia riwayat dari sahabat, boleh dari tabi'in juga. Ada kemungkinan dua. Ada kemungkinan dia riwayat daripada meriwayatkan hadis daripada tabi'in pula aidan. Dan kalau tabi'in yang kedua, tabi'in aidan itu boleh jadi dia lemah juga. Kemudian wahakadha, dan seterusnya hingga jumlah yang tiada batas, tiada habis pada akal. Jumlah perawi tabi'in yang tidak habis pada akal. Boleh jadi dia lemah juga, tabi'in di atas. Boleh jadi dia lemah juga, tabi'in di atas lagi. Boleh jadi dia lemah juga. Itu menurut akal. Jumlah yang tidak habis pada akal. Wa ila sittatin aw sab'an istiqra'an. Kalau pada periksa jumlahnya sampai kepada 6 atau 7. Kalau hasil periksa tabi'in meriwayatkan daripada tabi'in, tabi'in meriwayatkan daripada tabi'in, tabi'in meriwayatkan tabi'in, 6 atau 7. 6 atau 7 ni perawi tabi'in ni kemungkinan juga lain. Kemungkinan juga lemah juga. Kenapa kemungkinan bisa lemah? Karena jumlah tersebut adalah jumlah sebanyak-banyak yang ditemui dari jumlah tabi'in.
kalau periksa ya, kalau jumlah periksa. Kalau pada jumlah, kalau jumlah la nihayata lahu aqlan, kalau pada akal ya tidak terbatas. Tapi kalau pada 6 atau 7 menurut periksa, menurut hasil istiqra' adalah itu jumlah yang sebanyak-banyak dari perawi tabi'in. Sebahagian tabi'in meriwayatkan hadis dari sebahagian lain. Makanya ada kemungkinan tabi'in ini lemah. Makanya kesimpulan daripada pendapat mayoritas ulama hadis, hadis mursal adalah lemah. Faham kan? Kami ulang sekali lagi supaya ada berkaitan lah. Matan adalah matan kita. Pertama, zahaba aksaru ahli hadis. Ulama kebanyakan atau mayoritas ulama hadis berpendapat bahawa hadis mursal lemah. Ya, otomatis karena lemah tidak bisa dijadikan hujah. Apa alasan tidak bisa dijadikan hujah? Karena perawi yang gugur pada sanad jahil, tidak diketahui siapa nama atau anak siapa, orang mana, tinggalnya di mana. Karena jahil perawi yang gugur pada sanad, itu alasannya tidak boleh dijadikan hujah dengan hadis mursal. Kenapa jahil? Karena yang gugur itu boleh jadi tabi'in. Walaupun definisi mursal pada ta'rif, pada definisi musannaf di belakang, yang gugur sahabat. Hadis mursal yang gugur dari sanadnya para sahabat yang gugur. Bukan tadi sahabat. Tetapi tidak tertutup kemungkinan tabi'in yang gugur. Yang gugur tabi'in. Tidak tertutup kemungkinan. Pendapat tentang definisi mursal aja ada 3 di belakang. Ada 3 di belakang. Maka tidak tertutup kemungkinan yang gugur dari perawi hadis mursal adalah tabi'in. Kalau tabi'in yang gugur, tidak tertutup kemungkinan tabi'in tersebut dhaif, yang lemah. Paham? Lemah. Karena tidak semua tabi'in yang adil semua. Ada juga orang yang hidup masa tabi'in, orang fasik, orang yang lemah, perawi yang lemah. Okey, kalau kita takdir bahawa tabi'in itu orang sikah, bitakdiri kaunihi sikatan. Okey, kalau kita takdir tabi'in itu orang sikah. Kalau orang sikah, boleh jadi dia meriwayat juga daripada tabi'in di atasnya, tabi'in yang kedua, yang di atasnya. Tidak tertutup kemungkinan tabi'in meriwayatkan hadis daripada tabi'in. Juga tidak tertutup kemungkinan tabi'in meriwayatkan daripada sahabat. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan riwayat daripada sahabat, kemungkinan daripada tabi'in. Makanya di sini ada kemungkinan kalau kita takdir tabi'in itu sikah, dia meriwayatkan daripada tabi'in pula. Sedangkan tabi'in aizan ini bisa jadi lemah juga, dan seterusnya sampai ke atas bisa jadi lemah, atau sampai ke 6 atau ke 7. Sampai ke 6 atau ke 7 menurut periksa istiqra', dalil istiqra', iaitu dalil hasil penelitian, hasil periksa. 6 atau 7 kalau masa tabi'in, kalau perawi tabi'in. Karena jumlah-jumlah tersebut itu jumlah kebanyakan yang ditemui daripada riwayat tabi'in. Sebahagian tabi'in meriwayat daripada sebahagian tabi'in lain. Sampainya 6 atau 7. Kalau menurut istiqra', kalau menurut akal ya tidak batas. Faham? Kemudian di depan lagi qala Suyuti. Imam Suyuti berkata seperti ini, walihadza, karena alasan ini. Alasan yang mana? Iz huwa aksaru ma wujida bi riwayat. Berarti kalau alasan seperti itu, karena alasan inilah pendapat yang berkata mursal adalah hadis yang gugur sahabat daripada sanad
mursal tidak benar. Tidak benar. Kami ulang sekali lagi. As-Suyuti berpendapat seperti ini. Karena ini apa? Ini alasan di atas. Berarti pendapat yang berpendapat seperti ini, hadis mursal masa kata minhu sahabi. Pendapat ini tidak benar kalau menilai alasan di atas. Kalau kita nilai alasan di atas, ya pendapat yang berpendapat masa kata minhu sahabi tidak benar. Hadis mursal hadis yang gugur sahabat dari sanad hadis tidak benar kalau menilai alasan di atas. Faham kan? Kenapa tidak benar? Alasan lagi. Alasan tidak benar pendapat yang berpendapat al-mursal masa kata minhu sahabi. Karena andai kata diketahui perawi yang gugur itu adalah sahabat. Kalau diketahui yang gugur dari perawi adalah sahabat, maka mursal tidak ditolakkan untuk menjadi hujah. Tetap diterima sebagai hujah karena yang gugur sahabat. Kalau sahabat yang gugur dan kalau sahabat tidak diketahui namanya, tidak ada masalah. Karena para sahabat semuanya orang adil. Faham? Semuanya orang adil. Tidak akan menjadi ailat pada sanad. Ini masalahnya tidak diketahui perawi yang gugur pada sanad. Kalau sahabat yang gugur diketahui yang gugur pada sanad sahabat, ini tidak akan ditolak hadis mursal sebagai hujah, kata As-Suyuti. Indah habis perkataan beliau. Faham? Ini menurut perkataan As-Suyuti. Jadi kalam As-Suyuti, qala Suyuti walihada, sampai habis perkataan As-Suyuti ini kalam muqtaradah. Jumlah muqtaradah. Sebenarnya yang lebih pantas kalam muqtaradah ini ditakhirkan, jangan di sini disebutkan, tetapi di depan kalimat rayah di depan, wa in ittafaqa anna alladhi arsalahu kana la yarwi. Di depan rayah di depan lebih cocok matan ini. Karena ini kalam muqtaradah, tidak ada bersangkutan dengan yang di belakang. Bukan kalam muqtaradah kan tidak ada i'rab. Kalam muqtaradah tidak ada i'rab. Itu perkataan As-Suyuti. Berarti kata As-Suyuti menilai alasan di atas atau semua alasan di atas, alasan pendapat mayoritas ulama hadis. Jadi kalau menilai pendapat di atas, pendapat yang berkata mursal adalah masa kata minhu sahabi, tidak benar pendapat ini. Salah, tidak benar. Itu salah, tidak benar. Karena kalau para sahabat diketahui yang gugur dari sana, pasti mursal itu tidak ditolak. Karena para sahabat walaupun namanya tidak diketahui atau sahabat ini jahil, tetap dianggap hadis itu sahih. Karena para sahabat orang adil. Ini menurut As-Suyuti, menurut perkataan As-Suyuti. Jadi kesimpulannya, kalau di belakang pendapat Malik, Ahmad dan Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan fuqaha, usuliyin dan muhaddisin berpendapat bahawa hadis mursal bisa dihujah baik pada hukum atau pada selain hukum, iaitu tentang akidah. Itu sudah lewat pada video sebelum ini. Sedangkan wadhahaba aksaru ahli hadis, kebanyakan atau mayoritas ulama hadis berpendapat hadis mursal adalah hadis lemah. Berarti kalau hadis lemah, fahamnya tidak bisa dijadikan hujah atau tidak bisa dijadikan dalil. Faham? Tidak bisa dijadikan dalil. Alasannya karena perawi yang gugur pada sanad ini tidak diketahui siapa yang gugur. Kalau tidak diketahui siapa yang gugur tentang perawinya, boleh jadi tabi'in. Karena boleh jadi tabi'in yang gugur, boleh jadi sahabat yang gugur, maka itulah yang dianggap tidak diketahui
siapa yang gugur dari sanad hadis mursal. Karena ada kemungkinan tabi'in yang gugur. Kalau tabi'in yang gugur, berarti bisa jadi tabi'in ini dhaif, fasik, dhaif, bukan adil. Okey, kalau kita takdir tabi'in ini adalah orang siqah. Kalau orang siqah, tabi'in yang siqah, boleh jadi dia meriwayatkan hadis daripada tabi'in juga. Ada kemungkinan dia riwayat hadis daripada tabi'in juga. Kalau ada kemungkinan tabi'in ini meriwayatkan hadis daripada tabi'in juga, berarti tabi'in aitan ini ada kemungkinan lemah juga. Dan seterusnya, menurut akal tidak ada jumlah batas. Kalau menurut Istighraq 6 atau 7. Karena kebanyakan yang ditemui riwayat tabi'in emang jumlahnya 6 atau 7 menurut Istighraq. Kalau menurut akal ya tidak ada batas. Sebahagian perawi meriwayatkan daripada sebahagian perawi yang lain. Ba'duhum an ba'dhin. Faham? Cukup di sini dulu. 3 tu kamu ulang surah lagi ya. Jadi zahaba aksaru ahli hadis. Mayoritas ulama hadis. Ini termasuk Imam Syafi'i. Tapi hanya berahino nak kita lain loh. Kita hadis lain. Jadi menurut mayoritas ulama hadis berpendapat, zahaba itu berpendapat mursalnya adalah hadis lemah. Mursal adalah hadis lemah. Hadis lemah. Berarti mufhumji mursal hadis lemah la yuhtaju bihi, tidak bisa dijadikan hujah dengan yang lemah. Bihi dengan yang lemah atau dengan mursal jeti. Tidak bisa dijadikan hujah dengan yang lemah. Berarti dengan hadis mursal hanya dijadikan sebagai hujah. Beda yang mudadi dengan hadis lemah. Lanjut. Beda cerita haji soal beramal. Menyo amalan pribadi silahkan beramal dengan hadis lemah. Tetapi menyo amalan, menyo soal berdalilnya hanya dengan hadis lemah. Yang dia berdalil dengan hadisnya hadis sahih dengan hadis hasan, dua apa? Hadis lemah hadis cok berdalil. Soal beramal je lain cerita. Soal beramal lain cerita berarti. Hanya amalan pribadi, baik berapa kau. Nanti baik ajak-ajak kau. Baik apa dua. Pakar hanya dah muhujjah, hanya dah cok dalil, hanya dah cok sebagai dalil hadis lemah. Karena yang gugur bak sanad hadis mursalnya jahil. Tu yang gugur lah. Hana betul. Karena hana betul tu. Karena hana betul, pakar hana betul. Karena boleh jadi tabi'in yang gugur, boleh jadi sahabat. Yang ada sani, pakar jahil tu. Karena boleh jadi yang gugurnya tabi'in, boleh jadi sahabat. Ada ihtimalnya dua kemungkinan, 50-50 tabi'in yang gugur, 50-50 kon tabi'in yang gugur, itu sahabat. Faham tak? Ya. Berarti boleh berapa? Ini ihtimalnya alasan ke jahil. Jahil alasan la yuhtaju bihi. Pakar hanya menghujah. Karena jahil tu yang gugur dari sana. Tu yang gugur dari sana, sanad mursal. Mapakon jahil tu yang gugur pada sana. Karena boleh jadi munyo jahil lagi nya, boleh jadi yang gugur. Karena yang gugurnya diihtimal yang gugur. Karena yang gugur bak sanadnya boleh jadi tabi'in, maka jadi jahil. Boleh jadi yang gugurnya tabi'in. Munyo tabi'in yang gugur. Munyo boleh jadi tabi'in yang gugur. Tak terjadi tabi'in gugur. Tabi'innya boleh jadi lemah. Hana mandum tabi'in yang siqah. Ni yang lemah. Ni yang dhaif, iaitu lawan adil. Fasik lah. Boleh jadi fasik atau boleh jadi lemah. Untuk berbaik sangka tak kena. Berbaik sangka ke tabi'in. Tak terkedi tabi'innya urus siqah. Untuk berbaik sangka. Tak terkedi tabi'innya urus siqah. Maka tabi'in urus siqah. Itu kemungkinan tu. Kemungkinan tabi'in yang siqahnya meriwayatkan hadis daripada tabi'in jin. Ada dua buah kemungkinan jin lah. Boleh jadi meriwayat daripada sahabat. Boleh jadi daripada tabi'in jin. Kau ada dua buah kemungkinan. Ini dah terjadi kemungkinan perawi siqahnya
ke riwayat hadis daripada tabi'in. Tabi'in yang diartikannya. Tabi'in yang diartikannya na kemungkinan lain je. Na kemungkinan lain. Yang ada jaminan adik sahabat. Selain sahabat ada jaminan adik. Punya sahabat na keyakinan tanya ulun pasal nyan dosa kayu. Kamu yang milikut kali lepas ikut buat video tak kret ke video lepas ni. Punya na ikut buat kitabnya pasti demu lepas ikut. Yang ada jaminan adik sahabat, tapi ada jaminan. Kamu kan ada jaminan. Hadis lepas ikut kebanyakan kebiasaan. Masa tabi'ina masa gap kebanyakan atau keralik jaminan hadis ada. Maka kau ada kemungkinan punya kemungkinan wahada ila ma la nihayata lahu aqlan, menurut akal jumlah perawi tabi'innya hana habis-habis, ada kemungkinan lain yang menurut akal habis-habis. Menurut istighraq hasil periksa mati hingga kepada 6 atau kepada 7 tingkat perawi tabi'in 6 atau 7. Boleh jadi 5, boleh jadi tabi'in kedua lemah, tabi'in lemah, tabi'in dhaif, tabi'in ke-6 dhaif atau tabi'in ke-7 dhaif. Boleh jadi lagi ya. Maka ini hadis mursal lain, hanya cocok sebagai dalil, hanya tamu dalil. Kamu kan? Ya, istighraqnya lawan akhlak. Istighraqnya ke tuntut periksa tadi dalam mantek kalau guru tak boleh kamu kan. Hasil periksa berarti 6 atau 7 6 tabi'in. Patutnya lagi yang itu. Karena jumlah tabi'in itu, jumlah tabi'innya, bilangan tabi'innya punya bakah nak habis. Punya istighraq 6 atau 7. Nya adalah sepaling banyak perawi. Paling banyak jumlah tabi'in yang ditanya merompok dari riwayat tabi'in. 6 riwayat tabi'in, 7 roh. Atau 6 roh. Atau menyebabkan Nabi. Sebahagian mereka meriwayat kepada sebahagian lain. Ba'duhum an ba'din. Jadi sama tabi'in meriwayatkan daripada tabi'in. Tabi'in ta meriwayatkan tabi'in kedua. Kedua meriwayatkan daripada tabi'in kedua. Mbak yang keput mbak yang kelima mbak yang keenam atau mbak yang ketujuh. Enggak heran. Yang jumlah yang paling ditemui dari riwayat tabi'in. 7 orang tabi'in untuk sahabat. Ini dan kemungkinan tabi'in lain. Kemungkinan lain. Lemah atau pasal lawan hadis, lawan sikap. Berarti hadis mursal punya model perawi yang gugur. Maka haji lemah. Haji dah cak tadi. Kamu agak. Ulang dua tu. Mengak bertambung matan lagi. Mikat-ikat matan. Pertama, kebanyakan ulama hadis berpendapat bahawa hadis mursal lemah. Apa? Lemah. Mufhum lemah. Berarti la yuhtaju bihi. Hajat tak jadikan sebagai hujah hadis lemah. Kata apa? Alasan itu bisa piti fi isnad li jahli, bisa piti fi isnad yang gugur bahsananya jahil. Hana betul to yang gugur bahsana. Mepakon je hana betul to yang gugur bahsana, mepakon. Karena boleh jadi tabi'in yang gugur, boleh jadi sahabat. Kamu enggak pendapat tarikh mursal mata khilaf pendapat pada kuri. Kalau pada kuri video pada kuri. Karena yang gugur bak sanadnya boleh jadi tabi'in. Maka ni jahil yang gugur, to yang gugur bak sanadnya jahil haram to. Karena boleh jadi tak tabi'in yang gugur. Beka punya tabi'in tak terjadi yang gugur. Kak boleh jadi tabi'in yang gugurnya dia lemah. Karena pasal kon adil kon sikah. Maka hadis yang diriwayat kalau hadis mursal hadis lemah pun. Kamu kan? Kak berbaik sangka bitakdir kaunihi sikatan yahtamidu anahu rawa an tabi'in aidan. Berbaik sangka Datuk Ahdion. Tak terjadi tabi'in yang gugurnya adalah tabi'in sikah. Kon yang ta'in tabi'in sikah. Yang sikahnya berarti kena kemungkinan diriwayat hadis daripada tabi'in cik. Ini ada kemungkinan riwayat tabi'in daripada sahabat.
Nah daripada tabi'in je. Hanya tutup kemungkinan ku. Boleh jadi tabi'in yang sikahnya riwayat daripada tabi'in pula. Ke ini dan terjadi tabi'in yang sikah diriwayat daripada tabi'in pula. Ke tabi'in yang pulanya, tabi'in yang keduanya boleh jadi lemah je. Nah kemungkinan lemah tabi'in. Hanya jaminan adil bak tabi'in. Nah kemungkinan lemah je. Ke punya kemungkinan lemah pasti sama aja waktu haji. Pertama waktu hanya berdalil dengan hadis lemah, iaitu hadis mursal, hadis cakap dalil atau hadis cakap hujah. Wahakata seterusnya kepada jumlah yang hana habis. Ini terikut kau tabi'in pula. Berarti dua tabi'in. Tabi'in riwayat bab tabi'in kedua. Wahakata seterusnya tabi'in kedua riwayat pada tabi'in wadilah, tabi'in wadilah riwayat daripada tabi'in wadilah. Andai kata dan terjadi tabi'in dan 5 orang. Tabi'in tikah diriwayat bab tabi'in dua. Tabi'in dua bisikah. Tabi'in keduanya diriwayat daripada tabi'in kedua. Tabi'in yang kedua kategori sikah. Tabi'in yang kedua diriwayat daripada tabi'in yang kedua. Kategori yang kedua sikah je. Diriwayat tabi'in yang kedua daripada riwayat daripada hadis yang keduanya diriwayat hadis daripada tabi'in yang kelima. Nah yang kelima boleh jadi lemah. Boleh jadi lain. Karena tabi'in hanya jaminan hadis. Boleh jadi lemah. Walaupun masa awaknya masa yang giat dekali Nabi, masa yang giat setelah sahabat, tapi urung-urung ni hanya jaminan adil. Sama kan? Berarti kemungkinan lemah. Yang pada akal hanya habis. Kepada 7 hingga 6 atau 7. Hanya menurut istiqra' sesama perawi hadis sesama perawi tabi'innya, sebahagian mereka riwayat daripada sebahagian lain, nya 7 metang ini. Menurut hasil periksa, menyokong 6-7 orang perawi tabi'in. Tabi'in riwayat daripada tabi'in kedua riwayat daripada tabi'in kedua riwayat daripada yang keput, tabi'in yang keput riwayat daripada tabi'in yang kelima, tabi'in yang kelima riwayat daripada tabi'in yang keenam, atau daripada tabi'in yang ketujuh. Enggak hendak. Dan menurut hasil periksa, punya masa tabi'in saling meriwayatkan hadis daripada tabi'in yang lain. 7 orang. Yang paling lu. Kamu kan? Yang hasil periksa istiqra'. Pakar alasan. Karena alasan kebanyakan yang kita merumpuk dari riwayat tabi'in, ya ulungi 6 atau 7. Menurut istiqra', menurut akal, hana batas. Kamu kan? Kali keju. Kala Suyuti. Imam Suyuti berkata lagi ni. Walihada karena alasan diatur pendapat yang berkata al-mursal masakata minhu sahibi. Nyan hana betul. Nyan pendapat As-Suyuti. Kun As-Suyuti tengku pendapat yang pegah mursal adalah masakata minhu sahabi hana betul pendapat mereka. Pakar hana betul. Kerana menyatakan tepu yang gugur dari perawi adalah sahabat, maka hadis mursal hanya ditolak untuk dia hujah. Menyatakan tepu yang gugur dari perawi hadis mursal sahabat, pakon je hanya ditolak sebagai hujah. Kerana sahabatnya itu ada majhul tetap kuat. Pakon kuat kerana sahabatnya jaminan adil. Sahabat orang adil medung. Artinya sahabat orang adil medung. Walaupun dalam masa sahabatnya batinda khilaf ijtihad, yang wajar. Sahabatnya orang adil medung. Indah habis pembahasan As-Suyuti. Kamu ulang lagi. Ke Suyuti lagi yo. Walihada menilai alasan diatur pendapat yang berkata. Apa pendapat yang berkata? Al-mursal. Hadis mursal adalah hadis yang gugurlah sahabat minhu darima. Mursal adalah hadis yang gugur sahabat dari sanadma. Mana penggah hadis mursal. Berarti
gugur sahabat daripada sanad mursal. Nyangkanya ke mursal. Yang pendapat yang pegahnya hana betul. Munyo menilik hadis, menilik alasan pada waktu. Munyo menilik alasan pada waktu. Kamu pakanya hana betul. Karena munyo tak tepu, andai kata tak tepu, yang gugur sahabat lam yuradu ke. Lam yuradu. Hadis mursalnya hanya ditolak untuk menjadi hujah. Pakon lagi aku sahabat hadis betul tu. Hanya ala sahabat. Hadis betul. Kamu kadang ada tak tepu tu. Kadang ada tepu tu mana kemungkinan lagi. Maka hadis mursal tu hadis lemah. Hajat tak jadikan hujah. Lagi akan kelika tu. Kamu kan? Karena hal itu yang gugur dengan sahabat. Lagi sahabat asaru ahli hadis tu. Makanya aku pegang. Lihadanya kerana alasan dia tu. Alasan dia tu. Kamu kan? Menilai alasan dia tu. Hanya betul ni pendapat yang pegang hadis mursal bahasa kata minhu sahabi. Hanya tepuk pendapat. Cikala dia ikut. Pendapat musannaf. Kamu kan? Hanya ada habis kata Allah dulunya payah hak macam tambung payah hak. Nawabihi yu'lamu ma fil kalami nazim dia dikula. Tiga bukan penyu lain dia. Payah hak. Kamu kan? Jadi kesimpulannya yang pendapat kuat. Hadis mursal, hadis lemah. Berarti hadis dah jadi hujah. Soal beramal pribadi silahkan. Yang baik yang mudani syariat dengan hadis lemah. Baik jadikan berarti hadis mursalnya sebagai hujah wara untuk syariat. Kamu agak yang dia berhujah dalam syariat cuma hadis sahih atau hadis hasan. Selainnya hadis lemah saja. Kamu agak mau yang tu hadis sahih, yang tu hadis hasan. Yang na cara nambah nak video kali berikut. Kajian baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.